Setelah pencarian lama pembenaran ya, saya juga sama loh mencari pembenaran supaya bisa main musik selama 3 tahun. Kita kasih solusi. Kang Uki Kausar. Dapat juga jadwalnya akhirnya. Sekian lama setelah kita berkumpul di waktu yang lama itu. Iya bener. Ketemunya di sini ya. Susah loh jadwal beliau ini kan luar biasa, Masya Allah. Masya Allah. Semoga Allah jaga antum, Kang. Amin. Wah ya. Iya. Ini luar biasa ya. Banyak yang minta sebetulnya. Itu dari episode awal. Ya. Dari episode awal tuh setiap kita posting ini, meskipun episode Reda, yang diminta Uki. Wah, Masya Allah ya Kang Reda ya, begini ya, Kang Ukinya kapan? Itu udah template tuh. Udah template. Naik lagi kemarin kan, Andri Lemes. Iya kan, Andri Lemes naik. Masya Allah perjalanannya Bang Andri ya, Kang Ukinya kapan? Gitu loh. Ibarat kalau kita zaman dulu nih ya. Kita manggung itu pasti ada pakai bendera slang tuh udah ada. Nah, ada jiper terus ya. Iya. Slang sama OI. Iya betul. Dulu ya kan. Nah kalau ini nih setiap komen itu udah ada embel-embelnya Kang Uki. Nih gue bawain buat lo nih. Masya Allah ya. Alhamdulillah ya. Iya alhamdulillah. Nah intinya banyak sebenarnya pasti pertanyaan-pertanyaan yang mau dibahas dari mulai perjalanan hijrah, terus sekarang juga pebisnis juga, brand ambassador juga, sampai akhirnya konten kreator yang paham bagaimana caranya, ya kan mungkin pengalaman dulu kan sound engineering, audio, setting audionya seperti apa sih, ngilangin noise, nah itu kan kendala-kendala di para konten kreator. Kita bahas satu persatu gimana kan? Siap. Mulai dari mana nih? Iya, mulai dari yang awalnya standar sampai yang sempat dihujat di mana-mana. Bahas juga nih ya. Bahas juga nih fenomenal statement musik. Aduh, siap. Sampai gue kena Kang. Kena juga ya? Kena juga. Temen lo nih. Hah? Sebentar, duduk podcast kayaknya baru pertama ini nih. Diserang juga ya, pasti. Imbasnya kemana-mana. Imbasnya kemana-mana. Lo lihat tuh, temen lo yang sepemikiran kayak lo, kemana-mana. Tapi bilang kadang kalau kita emosi kan balas-balasin nih. Iya, kenapa memang? Iya, sama kok pemikirannya. Udah, kadang ladenin ya, walaupun mungkin nggak boleh juga ya, terlalu panjang. Nggak ada habisnya debat begitu kan. Nah, kita proses dari kita kan dulu di musika bareng ya. Bareng dari mulai dulu Peter Pan, kita ambil Ibro di sini teman-teman ya. Peter Pan sambil ganti Noah. Akhirnya kayaknya Viera waktu gue di Viera tuh gue masuk tuh udah Noah belum sih? Waktu Viera masuk itu waktu kitanya lagi peralihan ya kalau nggak salah dari peralihan Peter Pan. Waktu itu kalau nggak salah kan waktu itu Ariel waktu itu masih di penjara kalau nggak salah. Oh iya. Nah, terus banyak tuh yang masuk tuh ke musika yang baru-baru. Anak tuh dengar tentang Viera itu asalnya tuh harusnya siapa sih? Geisha dulu yang harus keluar, tiba-tiba kalian masuk, kalian lebih diduluin kalau nggak salah. Oh iya, Geisha duluan, bener. Geisha antum duluan kayaknya. Enggak ding. Oh Viera duluan. Iya, duluan. Sorry. Karena kalian nyalip katanya. Yang saya dengar baru awalnya tahunya itu sih. Gitu. Tapi bareng-bareng lah kita di sana ya. Tahun 2000 berapa? 2012, 2010. No. Iya, 2009 2010. Iya, 2010 kan. Ya. Nah, akhirnya pas ente Kang cabutnya itu sempat heboh tuh tahun 2019 Januari itu tuh udah itu yang keluar video di Jember kalau nggak salah sih. Di Jember ya? Iya. Video yang mana nih? Yang waktu itu anak ke Jember. Declare di situ? Nggak declare. Sebenarnya lagi ikut kajian Ustadz Syafiq. Jadi awalnya kan ketemu Ustadz Syafiq itu rahimahullah itu di pesawat. Anak lagi manggung di kalau nggak salah di Bintan, pokoknya di Pulau Hafizahullah. Masya Allah. Beliau duduk tepat di belakang di pesawat. Gitu. Oke. Sebelumnya kru malah bilang itu ada Ustadz Khalid loh, katanya Ustadz Khalid kayaknya bukan deh kayaknya, terus lihat Ustadz Syafiq, Masya Allah. Nah nggak tahu kita duduk anak di depan, Ustadz di belakang. Itu nggak tahu dorongan dari mana, cuma dalam hati kalau mau nanya sekarang. Karena memang sebelum ini kejadian pun juga walaupun nggak ikut kajian, cuma sering mencari-cari. Jadi awalnya memang gara-gara pulang umroh tahun 2016. Pulang umroh itu sempat dengar banyak kan waktu di Madinah itu ada kajiannya Ustadz Abdullah Ustadz Firanda. Tanpa mengetahui apa itu manhaj, nggak tahu lah pokoknya mah pemahaman tuh nggak ada, taunya kajian Islam itu. Ya udah kajian mah kajian. Agama Islam ya udah begitu gitu kan. Mulai itu mencari tuh pulang dari Madinah tuh udah mulai
coba belajar sendiri karena nggak kenal sama siapa-siapa juga Ustadz, nggak tahu harus kemana gitu. Terus YouTube pada saat itu juga belum serame yang anak ketahui ya, karena kan belum masuk ke dunia sana itu. Jadi baca, nonton YouTube sambil nyari tahu, ya sambil berdoa aja, ya Allah tunjukin yang hak. Karena nggak tahu, karena memang dengan buyarnya YouTube kita nggak akan bisa tahu mana yang benar kecuali Allah yang nunjukin kepada yang hak ya intinya. Kirain memang udah tahu dulu nih. Biasanya kan orang kan komunitas dulu misalnya kenal. Berarti benar-benar soalnya orang yang nyampe kita tahu begitu tuh. Ya. Oh nih kenal sama si ini, sini misalnya. Ya udah. Enggak. Jadi dulu kayak gitu. Jadi lihat karena biasanya kalau orang pulang umroh biasa kan suka naik pengen bawaannya ngeposting agama segala macam. Terbawalah saya dalam acara manggung gitu. Dalam acara manggung alhamdulillah bisa manggung itu, tiba-tiba ada yang komen waktu itu di Twitter. Iya. Afwan Aki, musik itu haram. Digas. Debat lah kita di Twitter. Masih belain bahwa musik nggak apa-apa. Pokoknya kalau antum melihat yang ada di komen Anda sekarang yang pada debat tentang musik, itu saya dulu seperti itu. Itulah saya dulu. Kebayang. Lebih keras lagi karena kita musisi, otomatis yang kita kan diserang kan secara dan lebih parahnya lagi musisinya memang yang udah top 3 bahkan di Indonesia. Iya dong? Iya. Nah itu bener-bener tuh Top one. Ntar kalau gue bilang top one kayak Oli. Si Reda. Ya jadi awalnya gitu, debat. Tapi dalam hati bisa jadi orang itu bener. Kalau kita harus adil ya udahlah. Kalau kita ibaratnya kalau kita detektif, ya Allah kita cari kebenaran yuk. Lu datangkan bukti lu, Ana datangkan bukti Ana sendiri. Udah sampai begitu ya? Pas gara-gara debat itu ya. Jadi, itu teman-teman di Noah ya waktu itu kan? Iya. Teman-teman di Noah kayak kan pasti kan antum kan tahu nih Kang. Posting-posting kan pasti kan Boril baca dong. Ya mungkin begitu ya. Tapi maksudnya udah deh nggak usah diurusin. Pasti kan lagi belain musiknya tuh. Iya. Apa gimana? Karena mungkin ngelihatnya juga, saya nggak tahu dia lihat atau enggak atau orang-orang, cuma kita sebagai band dulu memang kita temenan, tapi secara sosial media kayaknya nggak kepoin teman-teman masing-masing antara kita. Apa nggak di follow juga? Enggak, tapi memang iya antara kita gini. Jadi ini fakta-fakta terkuak, Kang Uki nggak di follow sama Ariel. Dan saya nggak bakal cuma Ariel doang sih, yang dari lain mulai juga. Dari awal ada sosial media tuh kita nggak saling follow. Masa iya? Kalau sekarang mungkin di blok kali ya. Karena memang kehidupan sehari-harinya zaman dulu itu sering ketemu tiap hari gitu. Jadi ngapain gue kepoin kehidupan lu sehari-hari gitu. Oke, masuk. Jadi pertemanan kita tuh bukan pertemanan sosial media. Jadi memang ya apa adanya, kayak kita orang zaman dulu. Kita orang klasik zaman dulu yang nggak ada sosial media. Dan Ana juga baru aktif sosial media baru-baru sih. Dulunya nggak sering itu. Cuma dulu nggak pernah pakai Instagram dulu tuh. Cuma Twitter kan. Twitter dulu hits banget Twitter. Nah alhasil kayak gitu, kita debat. Terus setelah pencarian lama pembenaran ya, saya juga sama loh mencari pembenaran supaya bisa main musik selama 3 tahun. Jadi memang ya karena kemanapun saya nanya, mungkin karena lingkungannya teman saya, jadi semuanya juga yang Allah menganugerahkan kamu dengan sebuah skill bermain musik, harusnya dimanfaatkan. Terus ya banyak pertanyaan sih bergejolak dalam diri ya, ya kan pencuri juga punya skill gitu, pembunuh juga punya skill gitu kan, nggak bisa diterima awalnya. Syubhat. Terus ya gitu, setiap nyari pembenaran. Jadi dulu tuh gejalanya gini, nyari di YouTube nih ya Ustadz yang pembenaran gitu kadang-kadang. Oh jadi ngetiknya Ustadz hukum musik. Iya sih. Ketahuan. Jadi sering ada waktunya kayak gitu, hukum musik. Halalnya musik. Iya, halalnya musik. Iya, karena memang udah pembenaran. Nyari halalnya pasti kan? Iya, sampai kita mungkin ini hanya pemahaman orang Indonesia aja. Saya coba cari kajian-kajian yang di luar negeri. Oke, bentar, tapi kan ada Kang yang mengontennya ustadz-ustadz tertentu yang memang dia ngeluarin fatwa musik halal. Nah, yang jadi masalah kadang-kadang buat saya gini, maksudnya nggak ketemu tuh itu cuplikan itu. Ketemu banyak. Jadi ada pertanyaan balik gitu. Kadang-kadang dulu pernah lihat ya, Ustadz bilang, oke, kalau liriknya bagus boleh, kalau liriknya nggak bagus berarti dia haram. Saya tahu itu siapa yang ngomong. Tapi dalam waktu yang sama saya lagi bikin album instrumental. Nggak terjawab kan? Nggak terjawab. Terus saya sering posisi waktu dulu ya, kita subat kayak gitu. Iya lagi nih. Kalau sekarang kan bisa bantah. Iya. Kalau dulu nggak tahu dalil, nggak tahu apa-apa. Cuma secara logika jawaban itu berarti nggak bisa buat saya, karena kan saya lagi bikin album instrumental, nggak ada liriknya.
Jadi masa harus saya ngetik hukum musik instrumental, ya kan? Iya. Jadi udah mulai repot. Jadi itu. Terus ada satu lagi yang bilang ada ulama berbeda pendapat, yang satu haram, yang satu halal. Saya pilih yang halal. Apakah sesimpel itu gitu? Kayaknya saya butuh lebih gitu, nggak cuma semudah itu gitu kan nggak keluar dalil juga. Ada lagi satu lagi yang hati-hati. Nanti diedit ya. Bisa. Di sini bisa diedit. Ini saya hanya menceritakan apa yang terjadi ya. Tapi iya. Ini bisa diedit kok ini. Kalaupun dan ini murni, ini saya pribadi, nggak memaksa, nggak masuk. Cuma ini dulu yang terjadi sama saya. Iya. Terus misalnya ada yang tentang hukum musik, tapi terakhirnya dia bilang ya Al-Quran sama musik tidak bisa bercampur walaupun membolehkan gitu mestinya. Iya. Tapi wah ternyata memang nggak bisa bercampur. Jadi semua argumentasi tentang kenapa musik itu boleh, jadi saya bertanya balik lagi kepada diri saya dan nggak ketemu jawabannya. Oke, jadi kurang cukup meyakinkan bahwa ternyata udah ketemu yang hujah yang menghalalkan, tapi ternyata fitrah secara logika tempat saya bekerjanya nggak bisa. Apa yang terjadi? Jadi gini, ada hukum tentang musik, tapi secara praktek kerja yang ngerasain pasti musisi dong. Antum juga pasti ngerasain. Oh iya, ngerasain. Ya Dulu kan? kenceng. Siapa yang dulu aneh combo Kang dari musisi penyiar radio. Iya. Gimana ceritanya kalau tadi bukan karena Allah ya? Kalau bukan karena Allah gimana ceritanya mau digabungin? Gue main band iya, gue siaran bikin playlist juga iya. Mau ngapain lu? Nah, dulu kan kita gitu kan. Nah, jadi intinya banyak susah. Nah, makanya pas ketika ketemu sama Ustadz Syafiq di pesawat, itu memang dorongan kuat gitu. Kalau mau nanya sekarang, gitu. Bingung gitu. Tapi terakhir minta kertas sih ke pegawai pesawat, nulis keresahan ini karena jadi nggak langsung ngobrol langsung ke beliau. Nggak. Kayak nanya di kajian, tapi baru tahu kayak gitu tuh ada di kajian gitu. Aslinya nggak tahu. Iya, bener. Lihat ke belakang ustadznya lagi tidur. Ya udahlah. Kasihin aja, terakhir dikasihin. Nah, sebelahnya tuh kalau nggak salah Mustafa, dia ceritain tuh siapa gini. Oh, Mustafa Amir ya. Dan inilah maksudnya kebaikan Ustadz itu ya, ketika anak nanya pun juga beliau nggak langsung jawab. Anak cuma dipeluk, masih ingat cuma dipeluk, banyak berdoa aja. Masya Allah, jadi nggak ngegas kayak kita nih. Nah, ini sebentar, catat nih ya, buat mungkin para kontradiktif dengan dakwah yang hak ini. Iya. Anda berpikir bahwa kayaknya ustadz yang berpemahaman sesuai dengan pemahaman para sahabat kenceng, dikit-dikit takfir, dikit-dikit kafir, dikit-dikit begini, bid'ah, mana buktinya? Kenyataannya itulah hikmahnya ya. Maksudnya ketika kita bertanya, beliau kayaknya melihat ini orang masih ya belum bisa langsung segala macam ya. Cuma didoain, dipeluk gitu segala macam. Baru setelah itu jadi dipeluknya itu nggak langsung dipeluknya, yang tetap nggak ada yang oke, dibisikin, Ki, musik itu haram. Nggak gitu juga. Nggak ada keluar, itu tuh nggak keluar kata-kata itu tuh. Nggak keluar sama sekali. Sama sekali nggak keluar, karena ya mungkin ya itu ya, maksudnya salah satu hikmahnya gitu mungkin ya. Oke. Nah jawabannya apa nih? Penasaran nih. Jawaban yang kok jadi kan sekarang kan antum kan jadi lebih dekat sama ustadz juga kan. Iya. Maksudnya gimana? Pasti kan beliau kan kasih feedback. Ya jadi setelah acara itu beliau kan ngisi itu kajian di tempat Ana manggung, beliau ada kajian di masjid gitu. Jadi Ana datang ke sana gitu. Tapi masih belum ngebahas musik sampai itu pun juga gitu. Oke. Nonton kajian pulang gitu. Terus waktu itu tahun baru tuh manggung terakhir tahun baru 2018. Itu sebelum tahun baru itu nonton ada kajian tentang tahun baru juga sih. Pas banget tentang kajian tahun baru. Terus malamnya manggung tuh kayak aduh ini sejarah tahun baru, kenapa tahun baru segala macam gitu. Ternyata memang begitu, campur tangan agama di luar Islam banyak banget. Jadi banyak masukan tentang itu. Dan sebelum tahun baru pun juga memang waktu itu tuh lagi nonton banyak kajian tentang musik, sampai hatta yang di luar negeri pun juga ya, tentang hukum-hukum musik tentang ulama-ulama di luar negeri. Dan sama mereka juga banyak yang haram juga sih menurut mereka. Aduh. Jadi Anda pikir ini hanya isu kan awam ya? Anda pikir ini hanya isu Indonesia aja mungkin ya, pemahaman kita di sini atau orang tertentu. Karena gimana pun kan kita kosong waktu itu ya. Iya. Otomatis kita cari referensi baru keluar tuh dalil. Waduh, ini mulai repot nih. Iya, pasti di pikiran itu udah mulai berpikir bahwa gimana cara keluarnya. Kan kontrak juga enggak waktu itu Noah? Kontrak. Dan waktu anak keluar itu sebenarnya kontrak Noah baru mulai sebenarnya itu. Karena sebelumnya itu kita ngabisin kontrak nama Peter Pan. Oh. Karena kan pergantian nama kan bukan atas kehendak yang terjadi. Iya. Jadi yang kan sempat isunya namanya ular tuh. Uki, Lukman, Ariel sama Reza.
Iya. Sempat isunya begitu. Lah, oke. Itu prosesnya itu sebelum penasaran sih, mau nanti adakah memang ternyata ada konflik di dalamnya, itu gimana tuh Kang? Ya, jadi mulainya itu adalah setelah ke Jember kan, akhirnya ke Jember aja, pokoknya akhirnya ke Jember. Masih ngeband nih? Masih ngeband, pulang tahun baru malamnya. Biasanya kalau tahun baru kita biasa suka liburan lah keluarga gitu. Nah, selama liburan itu masih kepikiran yang pertemuan anak sama Ustadz di manggung di sana lah pokoknya waktu acara itu. Sana bilang sama istri kayaknya anak harus ke Jember harus ini banyak pertanyaan gitu. Waduh. Harus banyak pertanyaan. Istri nerima? Sebelum anak ke Jember juga anak sempat bilang ke istri itu karena istri tahu dong anak suka nonton kajian tentang musik segala macam ya. Sempat bilang juga ke istri ini kayaknya suatu saat saya akan keluar tapi nggak tahu kapan. Gitu. Dan wah ini fitrahnya berat nih, apalagi kan ibu rumah tangga istri pasti kan keterkaitan nggak semua ya. Tapi ada yang mindsetnya ini gimana ya perekonomian keluarga nih. Iya sih, iya dong. Itu kepikiran. Nanti ya nyambung ceritanya. Mantap. Cuma intinya seperti itu. Dulu juga memang di dalam band ada teman yang maksudnya yang ngasih tahu, maksudnya kalau mau keluar, udahlah nunggu album beres, kumpulin uang, baru hijrah. Gitu. Tapi dalam hati kok ngumpulin uang dulu baru hijrah tuh gimana gitu ya. Iya. Kayak gimana gitu. Terus ya gitu akhirnya ketemu di Jember. Nah waktu di Jember itu ya itu sama Ustadz dikasih tempat, udah kamu jadi seolah-olah kamu jadi kayak mahasiswa nyantri di sini 3-4 hari lah dia bilang. Bolak-balik kajian aja kan di sana cuma ada kamar masjid sambil nonton kajiannya Ustadz gitu. Cuma ya nah di situ udah mulai tuh. Karena Ustadz nggak ngebahas musik, anak-anaknya langsung. Nah setelah itu baru keluar Ustadz Syafiq ya berarti langsung kan? Ustadz Syafiq baru keluar lah. Itu maksudnya alhamdulillah ketika ditanya baru tuh keluar semuanya. Dan itu memang udah nggak ada ruang gerak lagi ya kalau secara dalil ya. Apa kalau boleh tahu? Maksudnya kalau yang dalil yang udah kita ketahuin sepakat ijma itu udah mungkin tahu ya. Cuma mungkin ada kalimat-kalimat lain yang bikin terketuk hatinya di luar dalil. Soalnya biasanya fitrahnya manusia ketika memang dia musisi atau penyiar radio ketemu dalil mental. Sama saya juga dulu gitu. Ya jadi kan? sebenarnya berarti ada kalimat-kalimat khusus dong. Dalil-dalil yang keluar pun juga Ana dulu udah pendengar tapi nggak mau digubris otomatis. Cuma waktu balik ke sana Ana lebih bercerita dulu tentang kenapa ada keresahan, beliau cerita segala macam. Nah, ketika bercerita memang kalau kita di lingkungan yang biasa, semua itu akan nampak seperti biasa. Tapi sekarang kita lagi berkumpul ini dengan Ustadz, terus ada juga di STD itu bersama Ustadz-Ustadz lain ya. Ketika kita bercerita gitu, baru kerasa tuh ternyata kok kayaknya banyak salahnya kita ya. Kalau kita salah di tempat orang-orang salah, akan ngerasa benar aja. Tapi kalau kita salah di lingkungan orang-orang yang benar, kayak gila gue tuh parah berarti. Kayak gitu baru kerasa dan berbeda gitu. Kita nggak dengerin dalil di tempat kita sendiri lingkungan hiruk-pikuk sama kita dengerin dalil depan Ustadz gitu. Pasti sama dalilnya, perkataannya juga sama, argumentasinya juga kurang lebih sama. Cuma nggak tahu ada dorongan yang kuat untuk sama kayak kita kalau bersama orang-orang baik pasti ada dorongan untuk berbuat baik. Iya benar. Gitu. Jadi ada dorongan yang kuat di sana. Di sana baru banyak sih kepikirannya karena di dalam satu ruangan kecil itu di guest roomnya itu banyak mikir sih memang kalau keluar ekonomi gimana nanti ini gimana kontrak gimana dan MK itu, juga belum ada ya. MK sebenarnya belum. Jadi sebelum keluar itu kita kan musisi suka di endorse sama clothing gitu ya. Iya. Cuma memang waktu itu ya pulang dari umroh itu banyak pengaruhnya lah, kita nggak mau pakai baju yang maaf tulisannya gimana. Ana juga sempat mencoba mempraktekkan pakai celana cingkrang di panggung kayak gitu. Cuma kan kalau itu masih yang masih aman lah ya. Iya, mencoba terus. Ya. Jadi udah tahu dalilnya tentang isbal gitu ya. Jadi pengen mencoba mempraktekkan hal-hal yang seperti itu di panggung. Cuma satu memang yang kita nggak bisa praktekin adalah ketika kita jumpa fans pasti wanita rangkul. Itu tuh kita kayak orang bego aja diem kan. Kok nggak mau difoto? Ya kan? Itu udah tahu. Berat. Itu prosesnya berapa lama Kang? Maksudnya sampai tahu bener nih gue salah nih. Nah sisanya itu kan palingan kan ngabisin kontrak atau mungkin lagi nunggu momen buat ngobrol sama personil lainnya. Iya. Jadi dulu awal-awalnya tuh karena sering kalau kita tur biasanya kan kita bareng-bareng ya. Karena udah mulai memisahkan diri waktu itu. Jadi anak-anak biasanya berangkat H-1, Ana berangkat sendirian aja deh. Oh boleh? Boleh sih sebenarnya. Bilangnya gimana?
Kan biasanya kan nggak solidaritas lo. Ya, cuma Ana bilang ke manajer, antum tahu lah Benyo misalnya ya. Benyo masih ada Benyo ya? Masih dong. Enggak, maksudnya di musik. Alhamdulillah masih. Beliau masya Allah kalau Benyo tuh alhamdulillah. Maksudnya sobat Ana banget itu mah. Ana bilang kayaknya kalau berangkat Ana berangkat sendiri, pulang pun juga first flight sendiri. Jadi memang benar-benar misah. Jadi kadang-kadang kalau kita sendiri, kita jadi nggak banyak ngobrol, dan di bandara suka dengerin kajian gitu, maksudnya pengen dengerin gitu. Jadi ketika mau tuh kayak berat. dipaksain untuk dengerin, tapi malamnya baru kerasa perbedaan antara siang dan malam itu baru kerasa. Apalagi kalau main di kafe kan. Iya. Terlepas dari haram atau halalnya musik, tapi main di kafe mah ya please lah gitu. Iya. Nah, kamar dan segala macam tuh udah nggak bisa. Betul. Awalnya nggak mau main di kafe. Jadi kalau main di kafe diganti sama gitaris lain. Hah? Oh gitu, Iya. Sampai sebegitunya. Sampai sebegitunya, kan berarti berempat ya? Iya. Di luar additional lah. Iya. 4, berarti 1 lawan 3 dong. Iya sih. Iya. Iya. Oke, nih agak dikit sensitif. Kan drummer juga cabut duluan bukan? Cabut duluan. Iya kan? Secara nggak langsung dengan Apa alasan hijrah juga? Kang Reza? Ana nggak tahu spesifiknya ya, cuma kan Ana lihat perubahannya, orangnya udah mulai jadi baik, dianya hijrah. Dan Reza pun juga memang di tahun-tahun sebelumnya udah bilang Ana mau keluar gitu. Nah, terlepas dari bahas manhaj masing-masing lah ya. Tapi memang cabutnya juga udah barengan waktunya. Jadi ada dampaknya itu. Pertama tuh Ana lihat waktu vakum karena Ariel masuk penjara. Oke. Otomatis semuanya pasti akan mengalami shock ya. Oh pada iya. saat itu ya. Oh. Ana lihat Lukman juga udah hijrah. Lukman tuh yang pertama. Hah? Yang pertama. Oh gitu. Dia yang ngajakin Reza, ngajakin Ihsan, Ana juga diajakin gitu. Jadi awalnya itu seperti itu. Jadi pas mereka semua hijrah, Ariel di penjara, saya sendiri di rumah ngapain ya? Oh iya. Mereka kan pada khuruj kalau nggak salah, mereka tuh pergi. Iya. Karena sendiri di rumah gitu. Nah, melihat perubahan mereka juga secara nggak langsung kan kita jadi pengen tahu ya. Ini teh apa sih pemahaman berangkat beberapa itu apa gitu, jadi pengen tahu gitu, apakah Islam saya ini selama ini salah gitu. Oke. Tapi sempat ikut bareng sama mereka? Enggak sempat. Enggak ya? Sebenarnya saya gatel loh mau manjangin pembahasan ini gitu ya. Kan Anda pada ketawa-ketawa di belakang kamera ya. Saya gatel sekali. Tapi rasanya nanti kadang ustad-ustad dari behave gitu kadang. Kita gatel gitu loh maksudnya loh ya. Ingat audiens. Soalnya ini membawa dakwah yang hak takutnya kan. Iya, takutnya. Enggak. Bener. Sedangkan ustad aja tadi lembut. Iya, tenang. Oke. Biasa muda. Biasanya yang anak buah biasanya lebih pengen kenceng. Ustad yang muda juga lo gitu loh. Iya, lembut. Oke. Makasih. Yuk lanjut lagi. Ya artinya era pilih jalur masing-masing. Hijrahnya pilih jalur masing-masing. Ya. Boleh ya, ngomongnya gitu aja ya. Hijrahnya pilih jalur masing-masing. Siap. Oke. Ngomongnya gimana ke personil? Soalnya biasanya ada yang personilnya hijrah tapi tidak langsung menentang dalil musik haram. Ya. Tapi kan sementara kita nih, alhamdulillah, gua guys sama Kang Uki kan juga satu guru, satu manhaj, Masya Allah gitu ya. Itu kan pasti kan alasannya beda tuh sama teman-teman sepersonil yang memang hijrah, cuma mungkin dia punya pendapat yang berbeda. Iya. Nah keluarnya itu memang waktu jadi pulang dari Jember. Sebenarnya di Jember tuh Ana udah memutuskan, sebenarnya sebelum berangkat juga udah. Jadi di tahun baru itu udah dalam hati, waktu manggung di tahun baru, dalam hati ini panggung terakhir saya deh, udah deh, nggak bisa deh kayaknya. Dalam hati ya, dalam di panggung, dalam mikir gitu. Karena waktu tahun baru itu kita tahu Ancol ya. Tahun baru. Kayaknya kita lupa gue pernah ya. Iya, pokoknya bareng-barengin kan sama Bu Acin dulu kan pasti kan digabung-gabungin tuh. Jadi puncaknya itu memang tahun baru di Ancol gitu. Itu bener-bener pagi-paginya kalau kita lihat setelah tahun baru hari berikutnya, kalau antum melihat pemandangan di Ancol seperti apa itu, ya kan? Ya. Itu sempat kepikiran. Nah pulang dari Jember, nah itu waktu itu tuh lagi ikut kajian Ustaz Syafiq, terus dipanggil kan anak ke depan, coba Uki ceritain kenapa sih kamu kesini. Itu pertemuan keberapa kalinya ya? Itu semalam sebelum pulang. Semalam sebelum pulang. Jadi udah terakhir tuh semua sudah terjawab. Maksudnya karena kan anak nanya, ini nasib harta saya gimana, yang sudah terjadi, terus gitar saya diapain. Jadi lebih bertanya tentang setelah ini apa, alat saya gimana, cari pemasukan gimana, apa aja yang boleh buat saya, harta segala macam. Itu udah nggak ada kesempatan untuk jual gitar. Udah nggak ada lagi tuh ya. Nggak bisa. Jadi tapi kan dihargain gitar bekas Uki X Noah kan maksudnya kan mungkin 3T. Lah. Jadi udah benar-benar sebenarnya pulang dari sana masih bimbang. Sampai hatta ada satu
sebenarnya ada satu kajian yang Ana ngobrol sama Ustadz tapi nggak jadi dikeluarin karena memang ngegas banget di situ. Oh gitu. Oh videonya nggak dikeluarin? Nggak, belum dikeluarin karena Ana juga secara kontrak masih ada sama kan Ana tuh nggak bikin pernyataan keluar secara sosial media, secara konferensi pers. Jadi waktu mau keluar sana punya pendirian kayaknya kalau saya keluar nanti nggak akan minta pendapat siapa-siapa karena beberapa kali kalau minta pendapat orang selalu ya kan yang ada lebih condong ke nanti aja deh nanti aja deh nggak akan ada habisnya tuh itu kacamata kuda tuh ntar bodo amat deh gitu. Sampai maksudnya keluarga pun juga nggak diminta pendapat dan waktu keluar tuh juga sebenarnya waktu keluar tuh nggak nanya ke anak-anak saya mau keluar. Saya udah keluar baru tinggal ngomong ke anak-anak. Oh gini oke ini menarik nih. Ngomong ke pertama yang diomongin siapa? Ke Ariel. Sebenarnya yang pertama tuh teknisnya sebenarnya ke Benyo dulu sih. Walaupun seharusnya sama teman-teman dulu. Maksudnya kesalahan karena gini. Benyo tuh orang yang religius juga. Benyo by the way manajer ya. Manajer ya, religius. Mungkin dia lebih bijak dan lebih bisa memahami dari sisi agama itu ya. Tapi tahu Benyo itu kalau antum alasannya keluar karena Benyo pun juga manajernya Bejah. Oh dulunya ya Benyo. Iya. Jadi otomatis ada latar belakang tahunya gitu. Jadi duluan Bejah ya berarti. Duluan Bejah. Otomatis kalau Benyo bisa menjelaskan kepada anak-anak gitu, itu akan lebih mudah daripada saya ngejelasin ke anak-anak dari sisi agamanya, apalagi di antara kita ada yang berbeda. Berbeda makanya. Cuma maksudnya setelah keluar barulah ngomong, udah bilang dulu ke Benyo itu nggak tahu mau mikirin kontrak segala macam, cuma anak pikir ya anak husnuzon aja, nggak mungkin mereka mau memenjarakan saya lah, nggak mungkin lah gitu. Nggak mungkin masa penalti sih rela bayar sekian ratus juta gitu ya. Pikirnya positif karena gimana pun kita keluarga. Terus habis itu baru ngobrol tuh sama yang lainnya. Iya, ini momen yang paling ditunggu-tunggu nih. Ngomongnya itu gimana? Enggak, soalnya ini kan berat banget loh. Suaranya Noah gitu loh. Maksudnya tiba-tiba kayak Real, Man, Ja, musik haram, gue cabut ya. Kan gak gitu. Bridging aja mungkin 4 hari ya. Suaranya kayaknya lebih ke Benyo. Karena gini, waktu anak keluar itu anak baru bilang sama Benyo, udah aja. Itu agak lama tuh 2-3 hari. Kayaknya mereka lagi ngebahas, Benyo ngebahas sama teman-teman gitu. Tiba-tiba anak belum berani untuk nge-WhatsApp karena pengennya ketemu langsung. Karena nggak baik etikanya, lah masa kita bilang mau keluar lewat WhatsApp gitu. Karena masih di Jember juga. Tapi keduluan sama Ariel. Cuk, kenapa sih? Gitu. Ariel udah peka gitu. Ya, ini kenapa sih gitu. Intinya nanya kenapa, karena Benyo cerita gini. Nah, bilang aja deh kita ketemu aja deh gitu. Terus hasil ya kita meeting di base camp gitu. Di Perdatam? Base camp tuh di mana dulu ya? Iya kan Perdatam kan? Dulu kan? Ngumpul. Udah ada semua. Cuma diam, intinya udah tahu saya keluar gitu. Jadi udah tahu, jadi dari Benyo tahu bahwa saya udah keluar. Jadi bukan minta izin sekarang. Ini posisinya udah keluar tuh. Tapi memang nggak ada yang nanya, emang kenapa sih? Emang musik tuh apa sih gitu. Maksudnya karena sama Ariel juga udah deket dari lama, dan kita juga dia sangat-sangat orang yang sangat menghargai pemahaman orang masing-masing gitu. Jadi kalau ya kita kan di band berbeda pendapat berpuluh-puluh tahun lah ya. Kalau kita nge-arrange band juga pasti banyak berbeda pendapat, berantem balik lagi gitu. Iya. Udah bisa sangat dipahami gitu. Jadi mungkin yang paling berat Ana nyeritain kepada dia aja, karena nggak tahu kenapa punya rasa tanggung jawab kalau nyeritain ke dia karena dari kecil gitu ya. Gitu. Jadi nyeritain ya ginilah gini. Waduh. Terus maksudnya semuanya speechless aja gitu. Lebih keheran kayak yang kok rasanya kelihatannya kayak yang tiba-tiba. Padahal dalam diri kan udah jalan selama 3-4 tahun. Mereka tahu lah gitu, maksudnya ininya gitu, ini mungkin ada perubahan, nggak mau main di kafe, nggak mau, itunya tuh kelihatan progresnya. Iya dong, berasa dong. Ada perbedaan lah intinya. Cuma kenapa tiba-tiba musiknya nih yang haram nggak berani dibahas juga sih di sana, karena mungkin nggak akan ketemu. Tapi beliau tahu gitu, maksudnya kalau ini dibahas ke sana kayaknya nggak usah dibahas deh. Tapi kan ada omongan nggak sih kayak misalnya nih Uki kayaknya kena, kata mereka ya point of view-nya ya, kena aliran-aliran yang sesat nih misalnya loh, ini justru nanya ya. Bukan berarti teman-teman yang masih di Noah gitu berpikir seperti ini. Justru ini awam nanya, ada nggak keluar gitu? Sebenarnya ada, tapi bukan dari mereka ya. Jadi bukan dari lingkungan si Noahnya, tapi lingkar 2, lingkar 3-nya gitu misalnya ya. Oh, termasuk label? Bisa dikatakan bukan orang labelnya juga sih, cuma orang yang kerja sama di antara kitanya yang
Ya maksudnya kerjanya berpengaruh di kitanya. Mereka menyangka bahwa mungkin si Uki itu di-endorse sama ustadznya. Di-endorse. Gimana dak? Kayak di-endorse sama ini COVID. Kayak di-endorse sama COVID deh. Iya, Anu juga kaget karena dengarnya dari salah satu kru ya. Gini. Cuma ya udah doain aja gitu. Maksudnya ya bisa dimengerti lah gitu ya keadaan mereka kayak gitu. Dan ini yang dulu tadi kelewat itu waktu di Jember itu, waktu di Jember anak ketemu sama orang yang debat sama anak di Twitter. Wah, ternyata dia tuh adalah ya murid di Jember tapi udah lulus. Terus dia kerja di STDI. Oh gitu. Datang inget gak nih antum dulu pernah debat sama anak gini. Ya Masya Allah. Ya, mungkin bisa jadi beliau doain ya. Iya jelas. Masya Allah itu yang ngegas pertama kali tuh ya. Dan antum meladenin, ketemu tuh orang ya? Ketemu di Jember. Pas ketemu langsung balas-balasan, ayo kita mulai lagi di Twitter. Enggak juga, diemin aja udah. Nah. Baik, ternyata orang baik, masih muda gitu. Masya Allah, alhamdulillah. Nah, terus akhirnya kita ngomongin ke fase yang namanya perekonomian. Ya kan, nah ini sangat berubah drastis nggak? Kira-kira dari yang tadinya Noah, kita udah nggak usah ngomongin lah, itu ada M-nya mah ujungnya mah. Gimana nih maksudnya? Atau memang kalau bawaan kayak gini biasanya kalau ngomongin Fitro zaman dulu tuh kadang langsung stres. Iya kan? Stres, ada yang cerita-cerita orang hijrah yang tadinya biasa dapat keuangan segini sampai akhirnya mungkin sakit. Ada loh yang sakit. Nah, drop. Nah, sebenarnya gini, sebelum dijawab mungkin jadi kepikiran nih, gimana caranya badan kita biar gak drop. Jadi walaupun gak punya duit tapi biar gak drop, pakein yang namanya Bashi. Ini buat kalian yang baru hijrah tapi ngedrop. Nggak, biasanya kan sakit. Iya. Biasanya kan sakit, stres, kepikiran. Nah itu maksudnya sebelum dijawab, ini penting loh. Ini sebelum dijawab gue pengen tahu apakah dampak ke keluarga, ekonomi, maksudnya kan itu kan akan fitur syaiton tuh godain. Udah, kan gue bilang juga apa? Biasa lo dapat segini, sekarang lo dapat segini lo. Balik lagi lo, banyak lo teman-teman kita yang balik lagi. Iya. Iya, akhirnya mungkin jadi joget-jogetan di TV. Kan banyak yang begitu-begitu. Nah makanya kita bahas ini dulu deh bentar deh. Oke. Ya, makanya takutnya kan ada hubungannya nih, sehingga buat teman-teman yang udahlah lagi kondisi begini. Virus di mana-mana. Nah, ini nih penangkalnya insya Allah ya. Apa solusinya apa Kang? Ini bawa apa nih Kang? Ini Habashi. Ini tuh Habatus Sauda ya, yang kita tahu lah dia adalah penyembuh segala penyakit ya. Mudah-mudahan kecuali penyakit hati mungkin ya. Insya Allah. Cuman insya Allah bisa menjaga daya tahan. Antum harus coba yang ini karena yang ini tuh adalah soft gelnya itu ini lembut sekali. Cangkangnya gimana cangkangnya? Cangkangnya itu shellnya itu lembut. Anak kecil juga bisa makan. Sangat buat anak kecil yang susah makan pil seperti ini. Oke. Pakai yang seperti itu. Yang black Habashi oil. Ya, artinya kan kalau tahu ya Nabi kita Nabi Muhammad SAW kan memberitahukan bahwa Habatus Sauda itu adalah obat segala penyakit. Ya. Nah, berarti ini sangat solusi banget nih kalau memang udah ada BPOM-nya juga. Iya dong, harusnya. Lengkap. Ya tuh, kegunaannya membantu. Jadi ini ada namanya black Habashi oil soft gel ini. Kegunaannya membantu memelihara daya tahan tubuh, cocok. Ya kan, untuk kondisi seperti ini, kapsulnya lunak, cara penggunaan 3 kali. Ada logo MUI juga. Halal. Oke. Cobain kali ya, ada minum nggak? Ini depan saya. Ini boleh dong, Kang ya? Boleh ya? Masya Allah nih. Antum juga dong. Ini 2 kali dalam sehari ya? 2 kali dalam sehari. Oh gitu, nih ya, nih. Tuh. Anak tadi udah. Antum udah? Kalau makan lagi sekarang jadi 4 kali. Iya, kebanyakan. Nih Anda cobain ini cocok nih, apalagi kan aktivitas podcast ini bismillah. Sehari. Diisep-isep manis dar. Emang ya diisep-isep manis? Coba. Enggak dulu, masih bohongin gua. Beneran? Maksudnya iya. Gigit. Kan ada minyaknya. Enggak, maksudnya jangan pecah. Jangan sampai pecah. Si gelnya itu kalau diemut. Kok empuk ya? Lo kayak makan Yupi. Iya kayak makan Yupi. Ini cocok buat anak-anak. Nggak, biasanya kalau soft gel gini keras. Iya. Si cangkangnya itu lembut banget. Empuk banget. Bisa buat anak-anak juga nih. Berarti anak Ani umur 4 tahun bisa? Enggak dong. Anak-anak 11 tahun sih bisa. Kalau 4 tahun enggak ya, masih kekecilan lah ya. 4 tahun digunting deh. 4 tahun digunting, bener. Ini kan iya bener. Tadi udah diunjukin ya. Bismillah. Lembut ya. Nah ini, makanya ini mencegah
daya tahan tubuh kan jadinya meningkat, mencegah virusnya masuk apa segala macam. Ya. Black Habashi Oil Soft Gel, ajib. Nah, jawabannya gimana? Ini kita udah menjaga daya tahan tubuh nih, udah siap shock mendengar yang tadinya dapat berapa triliun. Ya. Nggak, maksudnya nggak usah inti-intinya, tapi lebih tepatnya Ya. perubahan-perubahan tuh dahsyat. Pasti. Jadi ya dulunya tuh memang sih yang pertama digoda itu pasti adalah tentang pemasukan pasti ya. Tapi alhamdulillah ketika di Jember pun juga Ustadz yang Ustadz ingatkan yang pertama adalah itu. Karena ketika biasa orang udah hijrah, dia terbiasa mendapatkan gaji sekian gini, iyalah. Dan itu benar-benar dirasain ketika keluar 1 tahun pertama, 2 tahun pertama tuh bingung mau ngapain gue ya, mau ngantor, mau apa, emang nyari kerja. Nyari kerja murni. Emang nyari kerja. Lah kan niat bisnis bisa dari uang tabungan. Jadi MK belum jadi ya? Belum jadi. Jadi yang dikasih tahu kan adalah ini harta kamu yang udah ada pada kamu, udah silakan. Yang udah royalti segala macam nggak bisa. Oh iya. Otomatis uang kita berhenti di situ kan ya? Di tabungan lah. Di tabungan itu cuma segitu aja. Jadi benar-benar harus bijak memakai sisa ini. Lu salah bisa jadi drop. Lu salah jadi pinjam uang segala macam. Jadi harus benar-benar smart. Ini sisa lu, duit lu segini. Ya udah lu cari tahu aja solusi gimana cara keluarnya gitu. Iya. Itu bareng sama istri juga hijrah. Istri pun juga alhamdulillah berbarengan gitu, dari yang sinetron berhenti, sinetron jadi MC berhenti juga. Jadi bareng-bareng nih kita punya berapa ya udah ini kita harus pinter-pinter nih segini nih mau nggak mau. Iya. Nah, awalnya sempat ya karena dari postingan ya sempat lihat-lihat beberapa PH kajian sih ya, nawarin kerja segala macam, sempat pengen, cuma sempat diterima cuma nggak jadi masuk kerja karena ingat kita ini kan dulunya musisi nggak suka jam kantoran pasti. Iya dong. Pasti nggak mau kita bangun jam 7 datang ke kantor pulang jam 5, dalam hati ini kayaknya nggak bisa. Jadi harus dari situ baru istri yang ya udah coba kerjain MK secara serius aja deh gitu. Oh tadinya MK tuh udah cuma buat baju saya manggung dulunya tuh. Oh iya kalau nggak salah nih sempat ngeliat tuh Kang. Postingan-postingan kan dulu kan sempat fenomenal tuh. Tahu lah kita kan mantap-mantap. Wih. Ini hijrah nih katanya nih, kita kan tertuju langsung tuh. Ini kan sempat buat dipakai manggung, tapi masih megang gitar tuh Kang. Sampai sempat ada keluarin baju, ada desain tuh kalau nggak salah, gitaris on the straight path gitu. Sekarang ketawa sendiri bacanya, kan? Maksudnya. Yang desain Reda lagi ya? Terinspirasi dari Reda sebenarnya. Disupport banget tuh kayaknya itu anak. Cuma ya gitu maksudnya setelah itu keluar terus sempat ikut namanya di acara di JCC. Pada saat itu Ustadz Syafiq juga ikut bantuin gitu. Mana bootnya ayo kita bantuin. Oh ini Hijrah Fest. Bukan Muslim Life Fest. Muslim Life Fest. Oh iya ada ya. Oh iya. Gitu. Jadi dibantu juga, terus beliau Masya Allah tetap kasih semangat gitu ya. Terus lama-kelamaan kayaknya ini nggak akan bisa yang memberi kita pemasukan kecuali kita usaha sendirilah intinya sih ya. Karena nggak bisa keluar dari pekerjaan, bukan tipe orang yang kayak gitu. Belajar untuk ngedesain, belajar software sendiri, belajar untuk produksi ya. Istri bilang ya udah lu kalau harus ke toko kain jalan aja sendiri, maksudnya jangan manja lah gitu. Kita harus switch mindset dari yang dulunya kita di atas panggung ya, kita bukan siapa-siapa sekarang, langsung harus direct gitu. Kalau nggak gitu berat. Ini berat sih memang ya. Tapi kan skill udah punya Kang. Kayak kan musisi kan pasti kan ada skill mixing, ya kan? Ini ada hubungannya ntar nih sama skill content creator nih, mixing, ya kan sound engineering juga gitu. Iya. Terus juga bagaimana cara ngeditnya, itu kan udah punya. Kenapa nggak buka? Ini nggak tahu ya. Mungkin Kang Uki dulu pertimbangannya cukup matang. Kalau sekarang mungkin kenapa nggak buka jasa editing konten? Ya. Jadi dulu itu karena waktu ngerjain album terakhir itu kan sempat ngeproduserin sama nge-mixing ya gitu. Jadi pas waktu hijrah keluar itu sebenarnya masih banyak tawaran untuk misalnya bantuin dong FOH, bantuin mix. Job itunya tuh masih ada gitu. Job untuk mixingnya tuh ada, tapi kan nggak boleh juga gitu ya. Mixing lagu orang gitu, lucu. Jadi alhasil waktu keluar tuh sebenarnya waktu keluar tuh sempat benci sama muak sih. Sama megang alat itu. Itu biasanya fenomena awal. Fenomena hijrah. Orang awal hijrah.
kesal. Iya, bener. Gue keluar jadi bener-bener dikesampingin semua. Udah nggak mau ada urusan lagi sama musik. Udah mau fokus di baju atau cari yang lain gitu. Jadi sempat dikeluar. Udah pokoknya dikesampingkan. Maksudnya nggak mau nerima job segala macam. Karena memang pada saat keluar juga nggak ada yang tahu juga. Nah kerjanya di audio segala macam nggak ada yang tahu. Jadi semuanya dikesampingin dulu. Ibaratnya udah gue mau memulai suatu hal yang fresh baru. Studio berarti kan ada juga kan dulu kan? Dibongkar. Oh, studio yang buat pribadi maksudnya? Master yang pribadi iya, yang master plan juga iya. Sisanya sekarang cuma ruang kedap suara doang, kemarin buat kayak bikin kajian segala macam. Cuma alat udah nggak mau ada urusan sih awalnya sih gitu. Nggak mau ada urusan karena ada tarik ulur aja gitu. Studionya masih ada nggak? Bantuin ini dong. Paling susah tuh ngejelasin orang tentang hukum musik ketika mereka bertanya dan ya kita juga kan nggak bisa langsung ngegas. Ki bisa nggak mixingin musik haram? Nggak mungkin juga sih. Sementara ustadz aja guru kita nggak begitu. Jadi lebih baik ya udah deh dikesampingin aja dulu, mau fokus di yang lain gitu. Baru ada insight-nya itu setelah kita banyak ngobrol sama lingkungan. Coba antum bisa ngerjain ini doang, bisa ini baru mulai terbuka karena ada opportunity di sana. Awalnya tuh udah bener-bener yang nggak mau deh kita. Nah mulai karena kita dulu musisi belajar otodidak segala macam. Kalau kita bisa itu di bidang lain, harusnya kita bisa bidang bisnis juga harusnya bisa lah kayak gitu kita belajar itu. Apalagi dengan adanya YouTube sekarang segala macam, kayaknya kita bisa belajar lebih gampang gitu. Jadi alhamdulillah MK setelah 2 tahun tuh baru kelihatan untungnya setelah 2 tahun gitu. Jadi awalnya rugi gitu. Iya, karena nggak ngerti juga apa itu bisnis, gimana cara desain nggak tahu, terus belum tahu pasarnya tuh pengennya kayak gimana gitu. Walaupun lambat tapi dikasih tahu sama istri sama teman-teman, jalanin aja karena memang seperti itu bisnis di tahun 1-2 tuh pasti banyak rugi. Emang seperti itu katanya. Cuma kesulitan nggak pada saat itu selaku pengusaha nyari membuat logo, jasa-jasa, itu kesulitan nggak? Ini fenomenal. Ada solusi ya. Iya, makanya kita kasih solusi kan gitu. Nah dulu itu awal-awal keluar MK memang improvisasi bikin logo tapi jelek, memang jelek aja. Karena kita pengen semua serba sendiri. Dengan perasaan kalau orang lain bisa, saya pun bisa, tapi ternyata nggak bisa. Memang ada beberapa hal yang kita harus akuin, kita nggak bisa. Orang lain yang harus dia belajar kayak Reda misalnya, dia belajar seni beberapa puluh tahun, pasti beda dong orang yang berilmu dan tidak berilmu di bidang itu pun juga gitu. Serahkan pada ahlinya. Mulai dari logo, pada akhirnya MK juga beli logo segala macam. Sama jasanya. Jadi pada akhirnya kita udah bisa jalan tuh setelah kita serahkan semua kepada ahlinya. Woi, ini buat quotes nih dipotong. Tolong editor dipotong bagian ini ya. Pas kita mau launching nih, ini kabar baiknya kan aplikasi udah jadi. Udah jadi. Aplikasi kasih solusi. Nah itu tuh alhamdulillah ya atas izin Allah gitu ya. Pelan-pelan kita ternyata bangun apa segala macam. Mudah-mudahan kasih solusi ini bisa menjadi wadah nih buat para pebisnis yang kebingungan seperti Kang Uki tadi tuh. Nah memang haruslah kan pada ahlinya. Iya benar. Nanti insya Allah di aplikasi ini banyak ahli-ahlinya. Ya kan? Insya Allah. Kang Uki juga ada dong. Insya Allah. Kayaknya kalau Reda Samudra semuanya deh. Tahu ya. Semuanya. Bukan karena memang skillnya, tapi dia lebih ngambil peluang cuan di mana-mana. Samudra uang berarti ya. Samudra uang apa? Karena serakah aja. Bukan karena kayaknya ini gue cocok. Ini passion gue bukan. Tapi kayaknya ini 1 juta sehari, ini 2 juta sehari. Apa? Iya. Nah makanya kayak gitu kurang lebih ya. Nah sampai akhirnya kalau kita ngomongin konten kreator, bisnis, jalannya sekarang MK udah, masya Allah ya. Alhamdulillah ya. Tapi yang gue bingungin gini Kang. Ini jujur. Gue seorang marketing, tapi juga kena jebakan marketing. Ini MK, tapi kok brand ambassador Livi? Hah, gimana sih? Ini sesuatu yang gak mungkin terjadi kalau kita masih di dunia yang lama kan? Iya, gak mungkin. Head to head. Makanya Reda nih yang punya kerja. Oh iya, penasaran dulu. Itu ketemu Reda berarti udah lama ya? Kan sekarang Reda manajer ya? Jadi kalau gak salah kita sempat ketemu di awal tuh waktu Ustadz Subhan itu ya? Belakang nih Reda nih, belakang kamera nih. Sebenarnya belum tahu. Baru hijrah. Ada kajian Ustadz Subhan di Bandung. Di Bandung. Sebenarnya Ana tuh baru pulang dari Jakarta ke Bandung, jadi nggak kekejar. Waktu itu Ana dekatnya sama Yuliman karena waktu umroh itu bareng sama Yuliman. Itu anak jejak sahabat. Oh. Dan itu pun juga ya salah satu rahmat juga Yuliman, walaupun dia sudah mengetahui hukum musik, nggak ngomong sekalipun, tapi dideketin terus gitu maksudnya. Jadi
ikhwan-ikhwan kita tuh Masya Allah bukan Iya. yang ngegas. Ini makanya kan gue bilang siapa sih? Gue bilang gini oknum. Oke, memang ada orangnya yang baru-baru ngaji langsung kenceng. Iya, Tapi kan yang mencemarkan jadi nama ustadz-ustadz kita buruk kan karena Iya. oknum-oknum ini. Iya. Kesannya ustadz-ustadz yang mengajarkan sunnah itu suka mengkafir-kafirkan, keras, neraka, seakan-akan kunci surga gue yang pegang loh. Iya, gitu. nggak ada. Jadi ya gitu dari Yuliman, terus dia waktu itu ada kajian di Unisba ya. Unisba dia, ayo ketemu Ustadz Sufan gitu, karena mungkin dia tahu anak lagi drop waktu itu baru keluar, nggak ada teman, memang nggak punya teman sama sekali lah gitu, cuma Yuliman doang. Yuliman tuh dulu pernah umroh bareng Yuliman, beberapa tahun kemudian dia kontak terus tuh, alhasil ketemulah kita Ustadz di daerah Dago di atas. Nah, Antum ikut ya? Iya ikut juga. Reda ikut juga. Reda pun juga ngomongin tentang musik baik banget, Wih, aja gitu, maksudnya Masya Allah ada orang tuh ya. Iya, Masya Allah. Biarkan Ustadz yang ngomong gitu pada Iya. saat itu. Jadi pas nyampe di sana baru Ustadz bercerita segala macam, ngasih semangat terus. Alhamdulillah dari sana maksudnya ada timbul semangat untuk oke lah, Insya Allah bisa kita di luar musik pun juga Insya Allah bisa hidup lah gitu. Iya benar. Sebenarnya kan kita nggak ngebuang skill kita. Ya kan kita tahu yang sebagaimana guru-guru kita sampaikan bahwa ilmu dunia itu pada dasarnya mubah. Ya kan sampai ketemu dalil yang melarang. Begitupun sebaliknya kan kalau ilmu agama kan pada dasarnya terlarang. Sampai dalil yang membenarkan. Maksudnya dari situ mungkin fenomenal orang-orang hijrah tuh kaget. Iya. Termasuk saya. Iya. Semua juga gitu kan. Karena juga gitu kan. Karena kaget gitu. Tadi anak cerita dikesampingin semua. Udah nggak mau pakai ilmu lagi karena pada saat itu lagi muak gitu sama itu semua tuh. Dan pada saat itu kan musik masih nempel di kepala, masih banyak baru beres mixing. Mixing juga lagi. Abis manggung mixing juga ya kan. Karena keselnya gitu waktu lagi keluar kita kan nggak bisa ngejelasin ke semua orang bahwa gue tuh keluar karena musik haram gitu, nggak bisa ngejelasin ke orang-orang apalagi teman-teman gitu. Walaupun mereka yang bantuin dong FOH, anak masih masuk kadang-kadang bantuin mixing ini karena gitu masih ada, udah jangan undang-undang saya. Tapi akhirnya videonya viral tuh Kang. Itu videonya itu video lama, remake atau gimana sih? Itu sempat rame banget nih, fenomenal. Jadi kemarin itu sempat mungkin kalau kalian tahu sempat ada album Second Chance. Sebenarnya itu album lama sih yang mau dirilis ulang Noah gitu ya. Oke. Dari kemarin itu memang diajakin terus gitu, maksudnya dalam arti niat mereka baik karena mereka nggak tahu secara hukum gitu. Dia niatnya mungkin bisa ngebantu secara pada ekonomi, mungkin Ana lihat niatnya baik mereka gitu ya. Cuma mungkin belum tahu apa yang terjadi gitu. Nah kan otomatis Ana tuh harus ngejelasin ini. Kalau dulu waktu awal keluar masih ada suka ngebantuin FOH, ngebantuin mixing, walaupun pulang dari sana tuh kayak aduh kok masih jatuh ke dalam dunia hitam dunia ini. Itu lagi gitu. Tapi saya nggak bisa ngejelasin kepada mereka langsung haram, jangan ajak saya. Dengan niat dulu tuh ya udah gue kesana, gue coba dakwahin, nggak bisa karena nggak ada ilmunya juga. Dan satu lawan berapa? Itu susah gitu. Jadi dalam arti yang berdoa ya Allah gimana ya Ana jelasin kepada pemain band, kepada label, kepada manajer kayak gini. Oke. Nah makanya pekan depannya keluarlah yang terjadi itu semua. Itu viral tuh hujatan di mana-mana ya, yang statement bahwa apa? Kalau bisa industri musik ditutup. Begitulah kurang lebih kan? Kurang lebih seperti itu yang mereka terima. Cuma sebenarnya dalam hati itu karena Ana tuh benci sama yang namanya manggung di kafe dulu tuh. Karena dohir banget kalau kita di panggung yang terlihat di depan mata. Jelas. Ya kan gitu maksudnya. Tapi secara nggak langsung memang yang menghidupi industri kafe ya musiknya. Iya. Gitu. Jadi kalau kita nggak dengerin musiknya gitu pada saat itu tuh otomatis kafenya akan tutup gitu. Makanya, bukan labelnya ya. Bukan labelnya, makanya awas nanti dihujat sama orang kafe. Sekarang malah ntar orang-orang kafe pada ngerapat lagi nih. Nih ada waktu loh ya. Ini jangan ada yang potong-potong nih video nih. Pokoknya intinya nanti setelah video ini keluar nanti disensor dulu sama Reda. Inilah fungsinya Reda di sini. Iya. Buat saya. Dia tuh sangat menjaga saya. Iya benar. Maksudnya kan banyak orang juga ternyata potongan-potongan, kalimat-kalimat sama seperti kayak video. Makanya rata-rata ustad-ustad nggak ridho tuh kalau videonya asal potong, blast gitu. Nah makanya waktu kemarin jadi kan sering kita tuh bikin kajian sama ustad. Kayak video tadi ya yang keluar. Sebenarnya itu adalah video anak kajian, ada ustadnya dan audiensnya juga orang-orang yang cenderung sudah ngaji. Dan temanya pun juga ngebahas tentang musik. Gitu. Nah, ketika kita duduk di audiens yang sudah mengerti itu sebenarnya nggak apa-apa. Tapi ketika orang awam lihat, dicomot, diambil, dikasihin ke orang umum. Nah, ustadz aja yang kita tahu kan nggak kayak gitu. Anak sendiri aja di sana nggak langsung di. Benar. Gitu. Itu mending kalau awam. Kalau musuh Islam, makin digoreng lagi tuh. Kalau awam mungkin ya udahlah dia ikhlasnya mau
ngambil pahala kalau ketika ada yang memperlakukan seperti ini jadi jariah. Ya. Tapi kalau musuh Islam kan digoreng. Cuma Nah. ya itu tadi alhamdulillahnya sekarang ya udah tidak harus menjelaskan kepada siapa-siapa, sudah terjawab sendiri gitu. Jadi Nah. alhamdulillah ada hikmahnya di balik itu semua gitu. Masya Allah. Nah sekarang lebih ke kontennya nih Kang. Ya. Sebenarnya Ane penasaran. Dalam artian bantuin teman-teman kita yang memang kesulitan bagaimana cara. Ayo dong, ini kan insight-nya luar biasa. Mixing iya. Ya kan, studio Rabanian juga katanya dari studio Kang Ruki ya? Sebenarnya kalau sama Rabanian, Ana ngerjain yang misalnya podcast kalau kita ada acara di mana kita coba datangin. Kalau yang studionya yang sekarang Clubhouse di Jakarta karena Ana udah pindah ke Bandung, jadi mereka udah ada tim yang untuk khusus di studionya Joang. Oh, rumahnya Kapten ada? Iya. Oh iya. Cuma ngebantuin dari kalau ada acara ya, mulai dari setting sampai mixing audionya. Itu ya. Justru JS tuh Pak Apa? Bandungnya Kang Uki. JS Jejak Sahabat itu pakai studionya Kang Uki. Iya. Loh, yang di Bandung? Pernah. Oh iya. Ya, yang Jejak sisa Sahabat tadi, Bandung ya? yang sisa untuk podcast. Jadi sempat juga JS juga kan suka bikin kajian tuh di rumahnya salah satu personilnya Kewoy gitu ya. Dan sana juga sama kayak di Rabanian. Jadi apa yang bisa anak kontribusikan sekarang secara audio ternyata ilmunya kepake gitu. No, Masya Allah. Semoga menjadi amal jariah nih Kang ya. Amin. Ke depannya ya. Tapi Ustadz Abu Haidar di sana juga ada hubungan deh. Tarbiyah Sunnah sama punya antum. Ya mungkin timnya, studionya. Enggak, tapi anak kenal sama salah satu audio engineer-nya Kang Yayat gitu. Kemarin juga sempat beberapa kali anak dipanggil sama baru diingetin sama antum Kang Yayat berapa kali kemarin SMS. Oh gitu. Sini Ane nelfon. Bantuin. Apa urusan? Iya baru ingat. Kakek Ed Burger Kill. Iya, Kang Oh, Yayat Yayat itu. Burger Kill. Ya. Oh, Dia dunianya. adalah sound engineer-nya Burger Kill. Kalau ini masyhur banget dia tuh. Kalau di antara kalangan audio engineer gitu. Iya. Dia makanya kemarin sempat bantu Undang lagi. akan ada studio segala macam. Baru ingat sekarang nih, insyaallah. Oh, Masya Ingetin dia Allah. Kang Yayat nanti. Siap. Manajernya Reda juga, Kang Yayat. Da, tolong kontakin buat beliau masuk di podcast Kasih Solusi, Da. Adi mau Adi Udi. Insyaallah. Bacun juga katanya. Lama-lama Reda manajemen ya. Lama-kelamaan jadi Iya. manajemen hijrah. Iya dah. Saingannya Benny Contoh. Eta insights. Iya. Buat yang baru hijrah ada manajer untuk menjaganya supaya enggak. Oh mantap. Gua kasih ide tuh dah 5%. Enggak, jadi gini, gimana Kang cara bikin konten kita tuh maksimal gitu loh. Maksudnya kadang orang-orang berpikir bahwa noise itu tuh Mulai dari agak audio ya, dari segi audio dulu deh. Antum kan audio Oke. banget nih, insya Allah. Kita kasih solusi.